Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyana, kuliah di IKMI Rizkina Bekasi yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Cikarang atau tepatnya di belakang SGC dekat dengan Bank Jabar, dengan moto kuliah singkat, kualitas dan terjangkau. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang kewirausahaan. Yang pertama saya sampaikan, kewirausahaan atau bahasa Inggrisnya itu entrepreneurship atau wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa misi ke dalam kehidupan. Misi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, atau cara yang lebih baik dalam menjalankan suatu hasil akhir, dan proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Kewirausahaan memiliki arti yang berbeda-beda antar para ahli atau sumber acuan karena berbeda-beda titik berat dan penekanannya. Seperti Richard Cantillon tahun 1775 misalnya mendefinisikan kewirausahaan sebagai bekerja sendiri, self-employment. Seorang wirausahaan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seorang menghadapi risiko atau ketidakpastian. Berbeda dengan para ahli lainnya. Menurut Penrose tahun 1963, kegiatan kewirausahaan mencakup identifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi, sedangkan menurut Harvey Leibenstein tahun 1968, kewirausahaan mencakup kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas. Namun pada komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya, dan menurut Peter Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Muncul pertanyaan, mengapa seorang wirausahawan entrepreneurship mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya? Mereka mempunyai motivasi, panggilan jiwa, persepsi, dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai sikap dan perilaku sebagai manusia unggul. Etimologi. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha adalah perbuatan, amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Jadi kata wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Selanjutnya, sejarah kewirausahaan. Wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Cantillon pada tahun 1755. Di luar negeri istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad 16, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad 20. Beberapa istilah wirausaha seperti di Belanda dikenal dengan Undernehmer, di Jerman dikenal dengan Unternehmer. Pendidikan kewirausahaan mulai dirintis sejak tahun 1950-an di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Kanada.
Bahkan sejak tahun 1970-an, banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan atau manajemen usaha kecil. Pada tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Sedangkan di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat, kewirausahaan menjadi berkembang dengan pesat. Selanjutnya, proses kewirausahaan. Menurut Carol Nur yang dikutip oleh Beirok, proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi. Inovasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari pribumi maupun berasal dari pribadi maupun di luar pribadi, seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut membentuk locus of control, keinovasian, implementasi, dan pertumbuhan yang kemudian berkembang menjadi kewirausahaan yang besar. Secara internal, keinovasian dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari individu seperti locus of control, toleransi, nilai-nilai, pendidikan, pengalaman, sedangkan faktor yang berasal dari lingkungan yang mempengaruhi diantaranya model peran, aktivitas, dan peluang. Oleh karena itu, inovasi berkembang menjadi kewirausahaan melalui proses yang dipengaruhi lingkungan, organisasi, dan keluarga. Adapun ciri-ciri dan sifat kewirausahaan adalah untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka setiap orang memerlukan ciri-ciri dan juga memiliki sifat-sifat dalam kewirausahaan. Adapun ciri-ciri kewirausahaan adalah percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, berani mengambil risiko, kepemimpinan, keoriginalan, berorientasi ke masa depan, dan yang terakhir, jujur dan tekun. Sifat-sifat seorang wirausaha adalah sebagai berikut: memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimisme. Selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif, memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan, bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun, memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel serta bisa dan memiliki jaringan bisnis yang luas, memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan, memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Selanjutnya, tahap-tahap kewirausahaan. Secara umum, tahap melakukan kewirausahaan. Pertama, tahap memulai. Tahap ini di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin, apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan transitioning. Tahap ini juga memiliki jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, atau jasa, dan lain sebagainya. Kedua, tahap melaksanakan usaha.
Dalam tahap ini, seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Yang ketiga, tahap mempertahankan usaha. Tahap di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang keempat, tahap mengembangkan usaha. Tahap di mana jika hasil yang diperoleh secara positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin harus diambil dan diputuskan. Kelima, sikap wirausaha. Dari daftar ciri dan sifat watak seorang wirausahawan di atas, dapat kita identifikasi sikap seorang wirausahawan yang dapat diangkat dari kegiatannya sehari-hari adalah sebagai berikut. Disiplin. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Arti dari kata disiplin itu sendiri adalah ketepatan, komitmen wirausahawan terhadap tugas dan pekerjaannya. Ketepatan yang dimaksud bersifat menyeluruh, yaitu ketepatan terhadap waktu, kualitas pekerjaan, sistem kerja, dan sebagainya. Ketepatan terhadap waktu dapat dibina dalam diri seseorang dengan berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan diskedulkan. Sifat sering menunda pekerjaan dengan berbagai macam alasan adalah kendala yang dapat menghambat seorang wirausahawan meraih keberhasilan. Kedisiplinan terhadap komitmen akan kualitas pekerjaan dapat dibina dengan ketaatan wirausahawan akan komitmen tersebut. Wirausahawan harus taat asas. Hal tersebut akan dapat tercapai jika wirausahawan memiliki kedisiplinan yang tinggi terhadap sistem kerja yang telah ditetapkan. Ketaatan wirausahawan akan kesepakatan-kesepakatan yang dibuatnya adalah contoh dari kedisiplinan akan kualitas pekerjaan dan sistem kerja. Komitmen tinggi. Komitmen adalah kesepakatan mengenai suatu hal yang dibuat oleh seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam melaksanakan kegiatannya, seseorang wirausahawan harus memiliki komitmen yang jelas, terarah, dan bersifat progresif atau berorientasi pada kemajuan. Komitmen terhadap dirinya sendiri dapat dibuat dengan identifikasi cita-cita, harapan, dan target. Target yang direncanakan dalam hidupnya, sedangkan contoh komitmen wirausahawan terhadap orang lain, terutama konsumennya, adalah pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan konsumen, kualitas produk yang sesuai dengan harga produk yang ditawarkan, penyelesaian bagi masalah konsumen, dan sebagainya. Seorang wirausahawan yang teguh menjaga komitmennya terhadap konsumen akan memiliki nama baik di mata konsumen, yang akhirnya wirausahawan tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen dengan dampak pembelian terus meningkat sehingga pada akhirnya tercapai target perusahaan, yaitu memperoleh laba yang diharapkan. Jujur. Kejujuran merupakan landasan moral yang kadang-kadang dilupakan oleh seorang wirausahawan. Kejujuran dalam berperilaku bersifat kompleks. Kejujuran mengenai karakteristik produk, barang, dan jasa yang ditawarkan. Kejujuran mengenai promosi yang dilakukan.
kejujuran mengenai pelayanan purna jual yang dijanjikan, dan kejujuran mengenai segala kegiatan yang terkait dengan penjualan produk yang dilakukan oleh wirausahawan. Kreatif dan inovatif. Untuk memenangkan persaingan, maka seorang wirausahawan harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut sebaiknya didasari oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan produk-produk yang telah ada selama di pasar. Gagasan-gagasan yang kreatif umumnya tidak dapat dibatasi oleh ruang, bentuk, ataupun waktu. Justru seringkali ide-ide jenius yang memberikan terobosan-terobosan baru dalam dunia usaha awalnya adalah dilandasi oleh gagasan-gagasan kreatif yang kelihatannya mustahil. Selanjutnya, mandiri. Seorang dikatakan mandiri apabila orang tersebut dapat melakukan kegiatan dengan baik tanpa adanya ketergantungan pihak lain dalam mengambil keputusan atau bertindak, termasuk mencakup kebutuhan hidupnya tanpa adanya ketergantungan dengan pihak lain. Kemandirian merupakan sifat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Pada prinsipnya, seorang wirausahawan harus memiliki sikap mandiri dalam memenuhi kegiatan usahanya. Selanjutnya, realistis. Seorang dikatakan realistis bila orang tersebut mampu menggunakan fakta atau realitas sebagai landasan berpikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan dan perbuatan. Banyak seorang calon wirausahawan yang berpotensi tinggi namun pada akhirnya mengalami kegagalan hanya karena wirausahawan tersebut tidak realistis, objektif, dan rasional dalam mengambil keputusan bisnisnya. Karena itu dibutuhkan kecerdasan dalam melakukan seleksi terhadap masukan-masukan, sumbang saran yang ada keterkaitan erat dengan tingkat keberhasilan usaha yang sedang dirintis. Selanjutnya, faktor kegagalan dalam kegiatan wirausaha. Menurut Zimmer dalam Suryana tahun 2003, ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya. Pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasi operasi perusahaan. Kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran, dan menerima secara cermat.